Woi, gila, Cak. Gila. Inggih. Bisa, Pak. Perkenalkan, Perkenalan dulu. nama ulun Gusti Muhammad Kamalullah. Biasanya dipanggil Gusti, Pak. Oke. Inggih. Nah, untuk pertanyaan pertama. Sebentar. Pelantian ini berkelompok kan, Pak Kamal? Inggih, berkelompok. Oke. Kelompok. Inggih. Oh ya, kan ada berapa orang tuh? Ada 5 Ada orang ya? 4 orang. 4 orang. Oh iya. Inggih. Oke. Ada si Reza Maulana, Muhammad Lutfi Adia. Gilang ya, Pak. Lutfi Adia. Oke, silakan lanjut, Pak. Inggih. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Pian, sertifikasi itu apa, Pak? Sertifikasi. Inggih. Oh ya, sertifikasi dalam hal ini menunjukkan seseorang itu profesional di bidangnya, hingga kan dengan sebuah sertifikat. Nah, misalnya sebagai seorang pendidik bahwa dia adalah profesional di bidang pendidikan, maka dia setelah melewati beberapa tahapan, maka akan memiliki sertifikat pendidik, dan konsekuensinya pemerintah berdasarkan memberikan semacam tunjangan atas keprofesional tersebut. Oke, Pak. Nah, perkenalkan, nama ulun Muhammad Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gilang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat untuk mengikuti sertifikasi guru? Mungkin dari pengalaman Pian atau bagaimana, Pak? Oke, syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik, gitu ya. Yeah. Yang pengalaman yang Bapak jalani di zaman Bapak itu ada beberapa syarat. Pertama, masa kerja. Jadi masa kerja, kemudian waktu itu ada nilai. Ada nilai. Jadi dari masa kerja dia mengumpulkan portofolio. Jika mencapai nilai tertentu, maka dia berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, kemudian bagi mereka yang kurang nilainya, nilai portofolionya, maka dilanjutkan dengan yang namanya pendidikan diklat, pendidikan fungsi, istilahnya waktu itu diklat sertifikasi kalau tidak salah waktu itu. Saya udah lama sih, tahun 2010, waktu 10 tahun ya. Kalau yang sekarang, yang sekarang nih mirip juga, tapi tidak menggunakan portofolio lagi. Sekarang langsung guru mengikuti yang namanya pendidikan profesi guru atau PPG. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada lagi mungkin? Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Boleh. Menurut Pian tuh, apakah sertifikasi itu penting, Kas, bagi seorang guru? Bisa diulangi, Nak? Bisa diulangi, terputus pertanyaannya tadi. Menurut Pian tuh, apakah Pak? Menurut Pian, apakah sertifikasi itu penting bagi seorang guru, Pak? Sertifikasi ya bagi seorang guru untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah sebagai seorang profesional tentu penting. Apalagi dengan profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikasi guru tadi atau pendidik tadi, dia mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Mungkin itu, dia bisa untuk kesejahteraannya. Baik, Pak, makasih. Oke. Pertanyaan dari Ulun. Sebelumnya Ulun perkenalkan dulu, nama Ulun Lutfi Adia, biasanya dipanggil Lutfi. Oke. Dengan adanya sertifikasi itu, apakah dapat menjamin peningkatan kualitas guru? Oke. Khususnya yang Bapak alami lah, Bapak untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu
di zaman Bapak itu pertama masa kerja. Yang kedua mengumpulkan portofolio. Setelah itu dilanjutkan dengan yang namanya diklat, pendidikan dan latihan. Jadi sebagai seorang guru di diklat, setelah didiklat diuji lagi. Diuji, begitu dia dianggap kompeten, dianggap profesional, maka dia baru dia dinyatakan sebagai profesional, guru yang profesional, dan bersertifikat dapatkan tunjangan. Saya dengan melewati diklat kan berarti gurunya di-upgrade tuh. Sehingga kompetensinya bertambah. Gitu deh. Ada lagi? Ada Pak, untuk yang terakhir nih. Itu apakah guru yang tidak lulus sertifikasi guru itu dapat mengikuti lagi tahun depan itu? Bisa diulangi pertanyaannya, nah? Apakah Terputus. bisa Pak? Coba diulangi Apakah lagi guru pertanyaannya. yang ikut itu, nah, yang diikut Pak? Apakah guru yang tidak lulus sertifikasi guru dapat mengikuti lagi pada tahun berikutnya? Oh begitu. Atau terjadi jeda itu Pak? Bapak jawab berdasarkan pengalaman Bapak lah. Jadi di angkatan Bapak itu bagi kawan-kawan yang setelah mengikuti diklat, kemudian ketika diuji dia tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan waktu itu diberi kesempatan lagi untuk diklat lagi di Unlam waktu itu. Jadi diklat lagi di Unlam, setelah diklat baru diberi kesempatan untuk ujian lagi masih di tahun yang sama. Itu di zaman Bapak ya, seperti itu. Yang sekarang Bapak kurang mengikuti perkembangan. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Mama? Nah, itu aja Pak. Itu aja, sebentar aja lah. Yang Aduh, sedikit, Bapak belum Pak. tahun lah. Bisa. Gantian lah. Oke. Jadi yang tadi informasinya adalah mahasiswa dari FKIP. Jurusannya apa tadi, Nak? FKIP, Jurusan jurusan FKIP, prodinya Pilkom. Oh, Filko, pendidikan ilmu komputer. Oke. Pendidikan ilmu komputer. Jadi Bapak mendoakan mudah-mudahan kuliahnya lancar, Amin. bisa memenuhi semua tugas-tugas sehingga bisa selesai dalam waktu yang sesuai dengan perencanaannya. Gitu ya. Terima kasih Ya, Pak. baik-baik. Ingat orang tua juga, semoga bisa berguna untuk semuanya. Amin. Amin Pak. Oke. Ada lagi? Sudah, itu aja Pak. Sudah, Terima foto kasih, Pak. bersamanya sudah di screenshot, foto bersama bukti untuk laporan. Ada. Oke, screenshot Pak. Hah? Sudah. Di screenshot. Iya. Sudah sih Pak. Ada, Pak. Oke. Ya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak untuk Sudah? waktunya Pak. Iya, sudah, Pak. Inggih. Oke, sama-sama. Sukses untuk semua ya. Inggih Pak. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak. Bapak keluar lah. Iya, Inggih. Pak. Fuck. Kamu taruh aku bandir, anjing lah. Mati dulu recordnya, astaga. Kasar, Cok. Bisa putus-putus ya suaraku. Itu diputus-putus. Ya, dah. Nggak apa-apa, Astagfirullah. aman aja. Gelap, guys.